Halo, kami dari kelompok ke-9 akan menjelaskan identifikasi isu dan permasalahan perencanaan pembangunan wilayah. Pertama, kita perlu mengenal definisi perencanaan, pembangunan, dan wilayah. Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional, perencanaan dan pembangunan wilayah dapat disimpulkan sebagai usaha untuk menentukan tindakan masa depan dan realisasinya dengan memperhatikan sumber daya demi masyarakat sejahtera dan tercapainya tujuan bangsa, terutama di suatu lingkup geografis dengan batas dan keterkaitan fungsional tertentu. Perencanaan ditujukan untuk mengantisipasi faktor yang mempengaruhi hasil kerja pembangunan. Pembangunan ditujukan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat, pencipta rasa bangga, dan sadar akan sumber daya serta demokrasi. Permasalahan pembangunan merupakan gap expectation antara kinerja dan rencana, serta apa yang ingin dicapai dengan kondisi real saat perencanaan. Akibatnya, ada masalah yang disebabkan oleh kekuatan yang belum didaya gunakan, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Selanjutnya, permasalahan perencanaan. Nah, mari kita bahas permasalahan perencanaan tata ruang. Perencanaan tata ruang wilayah diatur dalam PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Dalam proses perencanaan RT/RW terdapat kendala dari berbagai aspek seperti aspek ekonomi, contohnya kemampuan penganggaran tiap wilayah yang berbeda sehingga bisa menimbulkan kesetimpangan. Aspek data, contohnya ketersediaan data umum dan sektoral yang real sulit untuk diperoleh. Di bidang sumber daya manusia misalnya, keterbatasan SDM di pemerintahan ataupun pihak ketiga dalam mengolah dan membentuk konsep rencana. Ada pula konflik seperti tarik ulur kepentingan politik dalam penetapan RT/RW, juga ada masalah koordinasi tentang RT/RW atau raperda antara instansi seperti DPRD atau kementerian dan pihak penyusun rencana. Kemudian permasalahan pembangunan. Pembangunan tata ruang wilayah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Bab 5-7, Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, serta Peraturan Daerah tiap wilayah. Adapun berbagai masalah pembangunan wilayah di berbagai aspek seperti aspek ekonomi, contohnya pendapatan per kapita yang berbeda tiap wilayah, aspek sosial dan budaya, contohnya kesenjangan perangkat digital dalam komunikasi dan informatika, aspek administrasi, contohnya belum optimalnya peran BKPRD, aspek prasarana, misalnya masih ada keterbatasan jaringan transportasi dan ketersediaan listrik, aspek lingkungan, contohnya topografi wilayah yang kompleks, di aspek politik, contohnya lemahnya penegakan hukum untuk pemberian sanksi terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RT/RW, dan aspek sumber daya manusia, contohnya rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan belum terintegrasinya program pemberdayaan masyarakat di wilayah. Selanjutnya adalah studi kasus tentang masalah perencanaan pembangunan di daerah Jawa Timur. Bersumber dari dokumen berkas PPID Jawa Timur, terdapat masalah-masalah pembangunan daerah yang merupakan hasil evaluasi Pemda Jatim. Apabila ingin membaca secara detail, silakan mempause video ini atau mengklik link sumber yang tertera. Kelompok kami akan membahas lebih lanjut untuk aspek ekonomi dan SDM. Berikut adalah tabel terkait ekonomi dan IPM di Jawa Timur menurut BPS. Terjadi ketimpangan di daerah-daerah di Jawa Timur. Oleh sebab itu akan dianalisis bagaimana ketimpangan yang terjadi serta pengaruh PDRB dan IPM di Jawa Timur. Menurut Williamson, selama tahap awal pembangunan, khususnya di negara berkembang, disparitas regional menjadi semakin lebar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah tertentu. Ketimpangan wilayah didasarkan oleh perbedaan sumber daya alam dan kondisi demografi tiap wilayah. Selain itu, faktor utamanya adalah kurangnya mobilitas barang jasa, perbedaan konsentrasi ekonomi, dan alokasi dana antar wilayah. Dampak yang ditimbulkan oleh ketimpangan wilayah salah satunya banyak wilayah yang tertinggal pembangunannya, perbedaan perkembangan wilayah yang tidak merata, serta kesenjangan antar kota dan desa. Berdasarkan tabel, analisis yang didapat adalah dari tabel 1, ada penurunan laju pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran per kapita. Artinya, ada ketimpangan pendapatan per kapita antar daerah di Jawa Timur, serta pada tabel 6 dan 7 juga terlihat perbedaan antara laju pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran per kapita di Kabupaten Sidoarjo dan Bojonegoro.
Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa ada pertumbuhan IPM dari tahun ke tahun. Berdasarkan teori pertumbuhan endogen, IPM yang tinggi mendorong adanya ketimpangan ekonomi antar daerah. Bisa dilihat dari tabel 4 dan 5 bahwa ada perbedaan IPM antara Kabupaten Sidoarjo dan Bojonegoro. Jadi, walaupun IPM keseluruhan tinggi, namun tidak seimbang antar daerah di Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah kerap dijadikan indikator sukses atau tidaknya pembangunan di wilayah tersebut. Apabila pertumbuhan ekonominya rendah, artinya di daerah tersebut tingkat kemiskinannya juga relatif tinggi. Ada pula kemungkinan bahwa anggaran di daerah itu tidak mampu mencukupi kebutuhan pembangunan. Tingkat kemiskinan yang tinggi juga dapat dikaitkan dengan kualitas SDM yang masih rendah, seperti tingkat pendidikan masyarakat yang rendah ataupun juga kualitas kesehatan yang belum maju seperti daerah lain. Bila kualitas SDM rendah, maka akan sulit untuk memberdayakan masyarakat di daerah itu secara optimal. Dengan rekomendasi untuk mengatasi kasus ini dengan mengalokasikan investasi ke wilayah terutama di sektor industri, lalu Pemda menaikkan PAD untuk menunjang program pembangunan serta meningkatkan kebijakan untuk mengembangkan pembangunan manusia seperti kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menanggulangi ketimpangan daerah. Berdasarkan jurnal berjudul Planning Challenges and the Challenges of Planning, berpusat pada topik Planning Challenges, dijelaskan bahwa tantangan atau permasalahan dalam perencanaan adalah urbanisasi. Dalam konteks ini dikatakan sebagai relokasi lahan, demografi, dan iklim di suatu wilayah. Aspek urbanisasi, permasalahan di Jawa Timur adalah dibutuhkannya penyusunan RIP terkait pengembangan transportasi, kebutuhan akan infrastruktur jalan, belum optimalnya prasarana pelayanan air minum dan cakupan air limbah, serta terbatasnya pengembangan PSU. Lalu, untuk aspek demografi, kepadatan penduduk Jawa Timur terbilang cukup tinggi dengan jumlah 831 jiwa per kilometer persegi. Permasalahan yang terjadi adalah perlunya menekan angka pertumbuhan penduduk, masih kurangnya minat masyarakat untuk memperbaiki ekonomi melalui program transmigrasi, serta kendala kesiapan daerah penempatan transmigrasi. Lalu, untuk masalah iklim di Jawa Timur ada yang pertama, tingginya pencemaran dan perusakan lingkungan. Contohnya, kualitas air sungai Brantas yang parameter BOD-nya masih belum memenuhi baku mutu. Lalu ada rusaknya kawasan hutan karena pembalakan liar dan alih fungsi lahan yang menyebabkan lahan kritis. Serta perlunya upaya penurunan gas emisi rumah kaca dalam rangka mengatasi perubahan iklim. Semua masalah-masalah tersebut bersumber dari berkas PPID Jawa Timur. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya.